di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya menyambangi kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Pihak kepolisian dipimpin Kepala Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan. Kehadiran petugas Polda Metro Jaya sempat mendapat penolakan. Namun pihak kepolisian mencoba berdialog dan diizinkan 3 perwakilan dari pihak kepolisian untuk masuk guna menyampaikan surat panggilan kepolisian. Sebelumnya Kapolri menegaskan pihak kepolisian menemukan ada unsur pidana dalam kasus kerumunan di Petamburan sehingga kasus kerumunan ini naik ke tingkat penyidikan sejak Jumat 27 November 2020. Atau dicarikan penggantinya, dicari penggantinya. Jaga jarak. Ini hanya pemirsa selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya yang disaksikan dari pihak RW. Oke, tadi pihak Polres tadi ketemu Pak Rizik ada apa? Tadi ada Pak. Sementara itu, meski Wali Kota Bogor berencana mencabut laporan terhadap Rumah Sakit UMI, Kepolisian Daerah Jawa Barat akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit terkait kasus dugaan menghalang-halangi tugas Satgas COVID-19 dengan adanya pasien atas nama Rizik Syihab. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri menyebut kasus dugaan menghalang-halangi tugas Satgas COVID-19 bukanlah delik aduan, tetapi merupakan pidana murni sehingga penyidik bisa mengusutnya meski tanpa ada yang melaporkan. Irjen Pol Ahmad Doviri pun memastikan pihaknya akan melanjutkan penyelidikan terkait kasus dugaan menghalang-halangi tugas dari Satgas COVID-19 Kota Bogor oleh pihak Rumah Sakit UMI. Ahmad Doviri menduga Wali Kota Bogor Bima Arya tidak sungguh-sungguh dengan ucapannya yang mencabut laporan terhadap Rumah Sakit UMI. Polda Jawa Barat akan terus menindak tegas segala upaya yang mengganggu program pemerintah dalam penanggulangan wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19. Terlebih, akhir-akhir ini pertambahan kasus di tanah air cenderung meningkat hingga melebihi angka 6.000 kasus setiap harinya. Mau dicabut laporan. Rumah Sakit UMI Kota Bogor yang tidak sesuai dengan aturan yang kami sebutkan di atas tadi. Sebelumnya, Rizik Syihab sempat satu mimbar dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang dinyatakan positif COVID-19. Pertemuan Rizik dan Ahmad Riza Patria terjadi saat perayaan Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan. Selain itu, Rizik Syihab juga sempat menggelar acara di beberapa lokasi dengan menimbulkan kerumunan massa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Joko Widodo menganggap penanganan COVID-19 di Indonesia memburuk, apalagi saat ini diketahui terjadi peningkatan kasus aktif. Dan bagaimana swab yang dilakukan oleh pihak RS UMI dan juga Mercy ataupun tim dokter Mercy yang melakukan swab mandiri. Kemudian adanya permintaan dari Wali Kota Bogor saat itu Bima Arya untuk meminta melakukan swab ulang kepada Rizik Syihab yang juga ditolak oleh pihak keluarga. Memang hal ini menjadi rentetan cerita ataupun kisah yang memang kalau kita lihat nantinya apakah memang kalau Rizik Syihab akan datang untuk memberikan keterangan terkait dengan pelanggaran yang diduga terjadi pada pernikahan putrinya tersebut. Kalau memang nantinya akan ada kedatangan dari
Rizik Syihab untuk memberikan keterangannya dan juga bagaimana menunjukkan kondisi kesehatan yang memang sudah dilakukan swab mandiri oleh RSUMI, tentunya akan menghadiri pemanggilan tersebut. Karena memang tentunya akan dari Polda Metro Jaya juga tadi juga telah mengatakan bahwa jika ada ketidakhadiran yang akan dilakukan pada hari ini tentunya akan dengan alasan yang kuat. Dan alasan kuat tersebut memang masih belum bisa diberikan oleh pihak FPI ataupun dari pihak keluarga sendiri, termasuk dari pihak Rizik Syihab. Sempat ada video yang beredar kemarin dari Rizik Syihab sendiri yang memang menyatakan bahwa kondisinya dalam kondisi baik, yang menyebutkan bahwa tetap menjaga protokol kesehatan, imbauan yang memang selama ini jarang kita dengar dari Rizik Syihab, namun dalam video tersebut ia meminta untuk masyarakat menjaga protokol kesehatan. Amel dan Heranov. Baik, Roni, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, di tengah pandemi tentunya kita tetap jaga kesehatan ya Amel dan juga pemirsa, karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Ingatlah pesan Ibu. Yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat. Jangan jadi korban akibat kelalaian kita. Dan selanjutnya, setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung menutup satu gedung Balai Kota. Informasi dari Balai Kota ini akan hadir saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Namun kami sempat mendapatkan konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dikatakan bahwa benar hari ini rencananya akan ada pemeriksaan tidak hanya dari salah satu Rizik Syihab, karena memang informasi yang kami dapatkan bahkan dari pihak FPI sendiri, apabila benar Rizik Syihab datang untuk melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, bahwa ada sejumlah orang ataupun massa dari FPI yang akan turut mengawal pemeriksaan ini. Namun kami masih menunggu Sarah kedatangan dari Rizik Syihab, apakah tetap akan diperiksa hari ini, karena belum adanya konfirmasi apakah ketiga orang ini akan tetap datang di Polda Metro Jaya hari ini. Sarah. Ya, Chelsea, selanjutnya apakah ada antisipasi dari Polda Metro Jaya untuk mencegah kerumunan massa di pemanggilan Rizik Syihab hari ini? Ya, betul sekali, dari pihak Polda Metro Jaya tentunya sudah menyiapkan antisipasi seperti tadi saya sebutkan, bahwa kurang lebih dari pukul 8 sudah dilakukan apel siap siaga, ada personel gabungan baik itu dari Brimob, kemudian dari kepolisian Polda Metro Jaya, kemudian juga dari TNI. Kami dapat gambarkan bahwa tadi untuk apel siap siaga ini tidak hanya dilakukan di tempat saya melaporkan saat ini, Sarah, tepatnya di depan di Reskrimum Polda Metro Jaya, namun juga di lapangan depan Polda Metro Jaya. Jadi memang difokuskan ke gerbang-gerbang masuk dari Polda Metro Jaya. Jadi jika kita bisa melihat jumlahnya, meskipun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian berapa jumlah personil keamanan di sini, namun bisa dapat kami gambarkan SSK ataupun satuan setingkat kompi dari Brimob, kemudian juga dari TNI, sehingga ada 200 orang lebih ini hanya yang berada di apel di depan di Reskrimum. Belum jumlahnya ditambah dengan yang ada di lapangan parkir Polda Metro Jaya bagian depan. Pun tadi pada saat perjalanan kami ke Polda Metro Jaya sudah melihat adanya sejumlah personil Brimob yang juga berjaga di daerah luar Polda Metro Jaya ataupun di sekitar Sudirman untuk menghindari adanya kerumunan massa dari Front Pembela Islam terkait dengan rencana pemeriksaan Rizik Syihab dan juga 2 orang lainnya. Demikian, Sarah. Baik, terima Bukan dan melaporkan hasil tes swabnya ke Satgas COVID setempat. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini menilai publikasi hasil swab tokoh publik penting dilakukan karena berkaitan dengan interaksi dengan banyak pihak. Beliau adalah tokoh publik, punya interaksi sangat besar dan dengan kearifannya menginformasikan, maka itu menjadi inspirasi dan contoh. Satu, COVID itu bukan aib, ya. Kedua, memberikan tanggung jawab moral kepada yang berinteraksi untuk mewaspadai diri. Sementara itu, pihak Mercy dan jajaran Direksi Rumah Sakit UMI kemarin telah memenuhi panggilan penyidik kepolisian Bogor terkait kasus kontroversi tes swab Habib Rizik. Pihak Mercy yang diwakili Sarbini Abdul Murad dan Rumah Sakit UMI yang diwakili Andi Tatat dan Najamuddin mengaku kedatangannya untuk mengklarifikasi kasus ini. Sebelumnya, kedua pihak ini dilaporkan tim Satgas COVID-19 Kota Bogor ke polisi karena dianggap
yang tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan keterangan pelaksanaan tes swab Habib Rizik. Tim Liputan iNews melaporkan.